Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sholat tarawih. Teman-temanku yang berbahagia, sholat tarawih adalah salah satu sunnah yang dipelaksanaannya hanya digelar pada bulan Ramadan saja. Tidak seperti beberapa sholat-sholat sunnah lainnya yang bisa dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Sholat tarawih ini memang memiliki keutamaan tersendiri. Terdapat dua pendapat pengerjaan sholat tarawih, yaitu tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat. Sholat tarawih 8 rakaat ini dapat dilakukan dengan formasi 4 rakaat sekali salam atau 2 rakaat sekali salam. Sementara itu, sholat tarawih 20 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat demi 2 rakaat. Dalil sholat tarawih 8 rakaat adalah riwayat dari jalur Aisyah. Nabi tidak pernah melakukan salat sunnah pada bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil sholat tarawih 20 rakaat adalah riwayat dari tabi'in Yazid bin Ruman. Manusia senantiasa melaksanakan sholat pada masa Umar di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat, yaitu 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Dan juga keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, umat Islam mengerjakan akan diampuni terkait dosa masa lalu. Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang juga dikerjakan oleh Nabi Muhammad semasa hidup beliau. Yang ketiga, yang mengerjakan sholat tarawih berjamaah akan mendapat pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Yang keempat, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam di Lailatul Qadar akan membuat dosa-dosa pelakunya diampuni Allah. Kita akan membahas poin-poin keutamaan sholat tarawih. 1. Diampuni dosa terdahulu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Haji riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Mengenai dosa yang dimaksud dalam hadis di atas terjadi beberapa pandangan di kalangan ulama. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ramli dalam buku Nihayah Al-Muhtaj seperti dilansir laman NU Online mengungkapkan, menurut Al-Imam Al-Haraiman Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf atau Al-Jumwaini, yang dimaksud tersebut adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Sementara itu, bagi Ibnu Al-Mujis, hadis tersebut adalah perkataan umum dengan harapan diampuni seluruh dosa-dosa orang yang menggelar sholat tarawih, baik yang termasuk dosa kecil maupun dosa yang besar. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, melaksanakan sholat tarawih tetap menjadi kesunahan. 2. Dilakukan oleh Rasulullah. Keutamaan lainnya adalah sholat tarawih itu juga dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip dari lawan suara Muhammadiyah, diriwayatkan dari Ibnu Syihab. Urwah menyampaikan kepadanya bahwa Aisyah telah melaporkan jika Rasulullah pada suatu malam pada bulan Ramadan berangkat ke masjid dan mendirikan sholat di sana. Kemudian orang banyak mengikuti beliau. Keesokan harinya orang bercerita tentang sholat Rasulullah itu sehingga jamaah semakin banyak. Keesokan harinya orang lupa bercerita lagi sehingga pada malam keempat jamaah tidak lagi tertampung di masjid. Paginya setelah selesai sholat subuh, Nabi berkata, amma ba'du, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian, akan tetapi aku ragu bila sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mengerjakannya. Haji riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Meskipun sholat tarawih adalah amalan sunnah dan tidak wajib, sholat tersebut memiliki keistimewaan tersendiri bagi Nabi Muhammad lantaran beliau mengerjakannya. Oleh karenanya sudah seyogianya umat Islam juga melaksanakan sholat tersebut. 3. Sholat tarawih berjamaah seperti sholat semalam penuh. Diriwayatkan pada jalur Abu Syar, Nabi bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Hadis ini menjadi dasar pengerjaan sholat tarawih secara berjamaah dalam masa pandemi virus corona COVID-19. Ketika di daerah rawan ada kekhawatiran tertular virus jika beribadah di masjid, salat tarawih dapat dikerjakan di rumah sekaligus mempererat kehangatan keluarga. 4. Salat tarawih pada Lailatul Qadar. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, barang siapa qiyam pada Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kapan Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Seorang muslim ketika tiba bulan Ramadan dianjurkan untuk meningkatkan ibadahnya, terutama dalam 10 hari terakhir bulan tersebut. Kala Lailatul Qadar datang, diriwayatkan Aisyah menurutkan, ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi mengencangkan sarung, mengisi malam dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.